Kupermalukan mereka yang menyangkaku miskin saat aku hadiri pernikahan mantan suami. Halo Bunda, semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Aku menatap undangan pernikahan yang tergeletak di atas meja. Nama Romi dan Cynthia tertera dengan tinta emas, seolah mengingatkanku pada luka lama yang telah coba kusembuhkan. Jemariku gemetar saat menyentuh kartu itu, seakan aku bisa merasakan setiap emosi yang dulu pernah menghancurkanku. Kenangan itu kembali menyeruak tanpa bisa kuhindari. Hari ketika pernikahanku hancur berantakan. Aku masih bisa mengingat ekspresi Romi saat ia mengucapkan kata-kata terakhirnya sebelum pergi. Aku mencintainya, Amira. Aku tidak bisa berpura-pura lagi. Kata-kata itu menghantamku lebih keras daripada tamparan manapun. Aku ditinggalkan, dikhianati, dan dipaksa untuk membangun kembali hidupku dari nol. Hanya berpegangan pada anak-anakku, Dito dan Dina. Aku menghela napas panjang, mencoba menenangkan diri. Mengapa mereka mengirimkan undangan ini? Apakah hanya untuk menunjukkan bahwa mereka telah menang? Bahwa mereka bahagia tanpa aku? Ataukah ini hanya kebetulan belaka? Undangan yang dikirim tanpa niat tertentu? Pikiranku melayang pada tahun-tahun setelah perceraian. Aku harus berjuang sendirian, membesarkan 2 anak tanpa bantuan siapapun. Aku membangun bisnis dari nol, jatuh bangun dalam prosesnya. Aku menangis dalam diam, berdoa dalam gelap, dan bekerja lebih keras daripada yang pernah kulakukan seumur hidupku. Tapi lihatlah aku sekarang. Aku telah berdiri kembali. Aku menatap undangan itu sekali lagi. Ada 2 pilihan, membuangnya dan melanjutkan hidup seperti biasa, atau menghadiri pernikahan itu dan menghadapi mereka, bukan untuk membalas dendam, tetapi untuk membuktikan pada diriku sendiri bahwa aku telah benar-benar sembuh. Ketika ponselku bergetar, aku melihat nama Nabila muncul di layar. Sahabatku itu seolah bisa membaca pikiranku. Halo? Suaraku terdengar ragu. Amira, kamu sudah lihat undangannya? Tanyanya, tanpa basa-basi. Aku mengangguk meski tahu dia tak bisa melihat. Sudah, jawabku lirih. Dan aku menelan ludah. Aku belum tahu, Beyel. Aku tidak yakin aku harus datang. Nabila terdiam sejenak sebelum berkata dengan nada penuh keyakinan. Kamu harus datang, Amira. Bukan untuk membuktikan apa-apa kepada mereka, tapi untuk menunjukkan pada dirimu sendiri bahwa kamu telah menang. Aku menggigit bibir. Kata-katanya menggema dalam benakku. Aku tahu dia benar. Tapi apakah aku benar-benar siap untuk menghadapi masa lalu yang pernah menghancurkanku? Aku duduk di sofa, masih memegang undangan itu, seakan berharap akan menemukan jawaban di antara baris-baris tulisan emasnya. Di ujung telepon, Nabila menunggu jawabanku dengan sabar. Kamu harus datang, Amira. Ulangnya, suaranya lebih lembut kali ini. Aku menghela napas, menatap langit-langit seakan jawaban bisa ditemukan di sana. Aku tidak tahu, Beyel. Aku tidak yakin bisa menghadapi mereka. Aku tidak ingin terlihat seperti seseorang yang masih peduli. Nabila tertawa pelan. Kalau kamu benar-benar tidak peduli, seharusnya kamu tidak duduk di sana, memandangi undangan itu selama 15 menit. Aku meringis. Dia benar. Lagi-lagi dia benar. Aku takut, Beyel. Akhirnya aku mengaku. Takut menghadapi tatapan mereka, komentar mereka, bisikan yang pasti akan terdengar begitu aku melangkah masuk. Aku takut semua rasa sakit yang dulu sudah kukubur akan muncul lagi. Aku mengerti, kata Nabila, suaranya lembut. Tapi dengar, Amira, kamu tidak datang untuk mereka. Kamu datang untuk dirimu sendiri. Aku mengerutkan kening. Maksudmu? Ini bukan tentang membuktikan sesuatu pada mereka. Ini tentang membuktikan pada dirimu sendiri bahwa kamu sudah benar-benar sembuh. Bahwa kamu bisa berdiri di hadapan mereka tanpa merasa terpuruk lagi. Aku menggigit bibir, mencerna kata-katanya. Nabila melanjutkan, selama ini kamu selalu menghindari apapun yang berhubungan dengan Romi dan Cynthia. Aku paham kenapa. Tapi,
Amira, sampai kapan kamu akan terus lari? Sampai kapan kamu akan membiarkan bayang-bayang masa lalu mengendalikanmu? Aku terdiam. Ada keheningan panjang di antara kami sebelum aku menghela napas. Kamu selalu tahu cara membuatku berpikir, ya. Nabila tertawa kecil. Itu memang tugasku sebagai sahabat terbaikmu. Aku tersenyum tipis, meski hatiku masih diliputi keraguan. Kalau aku datang, aku harus pakai apa? Ya? Tanyaku akhirnya. Aha, seru Nabila dengan nada kemenangan. Akhirnya kamu bicara soal datang, bukan soal ragu. Aku menggeleng pelan, sedikit tersenyum. Aku belum bilang iya. Tapi kamu sudah mulai mempertimbangkannya, balasnya cepat. Dan itu langkah besar. Aku menyandarkan kepala ke sofa, menatap undangan itu sekali lagi. Aku masih belum yakin, tapi satu hal yang ku tahu pasti. Aku punya seseorang yang selalu mendukungku. Dan mungkin, hanya mungkin, aku benar-benar harus datang ke pernikahan itu. Aku berdiri di depan lemari, menatap deretan pakaian yang tergantung rapi. Tanganku menyusuri bahan-bahan yang dulu sering kupakai ke acara-acara penting. Gaun-gaun elegan, blazer formal, bahkan beberapa kebaya masih tersimpan rapi di dalamnya. Tapi entah mengapa, aku merasa tidak ada satupun yang cocok untuk momen ini. Apa aku benar-benar harus pergi? Gumamku pada diri sendiri, tapi tentu saja aku tahu jawabannya. Aku menarik napas dalam dan mengeluarkannya perlahan. Keputusan ini sudah hampir bulat, tapi ketakutan dalam hatiku masih belum sepenuhnya sirna. Aku tahu, begitu aku melangkah masuk ke venue pernikahan itu, semua mata akan tertuju padaku. Ada yang akan memandang dengan rasa ingin tahu, ada yang sinis, dan mungkin ada yang bahagia melihatku datang hanya untuk menertawakanku. Aku duduk di tepi tempat tidur, mencoba menenangkan pikiranku. Ini bukan soal mereka. Aku mengingatkan diri sendiri. Ini tentang diriku. Tentang keberanian untuk menghadapi masa lalu tanpa gentar. Tapi tetap saja, ada keraguan yang menyelinap. Bagaimana jika aku akhirnya goyah? Bagaimana jika melihat Romi dan Cynthia berdiri di pelaminan membuat hatiku kembali terasa sesak? Ponselku berbunyi, mengalihkan pikiranku. Nabila mengirim pesan. Jangan pikirkan mereka. Pikirkan dirimu. Kamu sudah jauh lebih kuat dari yang kamu kira. Aku tersenyum tipis. Nabila benar. Aku tidak boleh membiarkan pikiranku dikuasai oleh ketakutan yang bahkan belum tentu terjadi. Aku sudah melewati banyak hal yang lebih berat daripada ini. Akhirnya, aku berdiri lagi dan mulai memilih pakaian. Aku ingin sesuatu yang sederhana, tetapi tetap elegan. Aku tidak datang untuk mencari perhatian, tetapi aku juga tidak ingin terlihat lemah. Setelah beberapa saat, pilihanku jatuh pada gaun berwarna navy blue dengan potongan sederhana namun anggun. Tidak terlalu mencolok, tapi tetap memancarkan kepercayaan diri. Aku memadukannya dengan sepatu hak rendah dan riasan ringan yang hanya menonjolkan keindahan alami wajahku. Saat berdiri di depan cermin, aku menatap pantulan diriku dengan saksama. Mata ini masih sama, tetapi ada sesuatu yang berbeda dalam sorotnya. Keteguhan, kekuatan yang dulu pernah redup kini kembali bersinar. Aku merapikan rambutku, membiarkannya tergerai lembut di bahu. Aku tidak butuh mahkota untuk merasa berharga. Aku tidak butuh gaun mewah untuk terlihat berkelas. Aku cukup menjadi diriku sendiri, wanita yang telah berjuang, jatuh, dan bangkit kembali. Namun, di balik kepercayaan diri yang mulai tumbuh, tetap ada suara kecil di dalam hatiku yang bertanya, apakah aku benar-benar siap menghadapi mereka? Aku menarik napas panjang dan menghembuskannya perlahan. Tidak ada cara lain untuk mengetahui jawabannya selain melangkah maju. Dan kali ini, aku tidak akan mundur. Aku mengemudikan mobil dengan tangan yang sedikit berkeringat. Jalan menuju venue pernikahan terasa lebih panjang dari yang seharusnya. Seakan semesta memberiku waktu tambahan untuk mempertimbangkan kembali keputusanku. Beberapa kali aku ingin berbalik arah, tetapi suara Nabila terngiang di kepalaku. Kamu tidak datang untuk mereka. Kamu datang untuk dirimu sendiri. Aku menelan ludah dan meremas setir. Tidak ada lagi ruang untuk mundur. Aku sudah memilih untuk datang, dan aku harus menjalaninya sampai akhir. Saat mobilku memasuki area parkir venue, aku melihat deretan kendaraan mewah berjejer rapi.
Venue ini memang salah satu yang paling bergengsi di kota. Pernikahan Romi dan Cynthia jelas digelar dengan penuh kemewahan. Aku menghela napas panjang sebelum keluar dari mobil, membenahi gaunku, dan melangkah dengan tenang. Begitu aku memasuki area resepsi, keheningan sesaat terjadi di antara para tamu yang berdiri di dekat pintu. Tatapan mereka langsung tertuju padaku, sebagian dengan rasa terkejut, sebagian lagi dengan ketidaksenangan yang jelas terpampang di wajah mereka. Aku bisa merasakan bisik-bisik mulai menyebar seperti gelombang kecil yang perlahan membesar. Aku berjalan melewati kerumunan tamu dengan langkah mantap, tetapi aku bisa merasakan tatapan mereka menusuk punggungku. Bisikan-bisikan lirih bertebaran di udara, seperti jarum-jarum halus yang mencoba menusuk ketenanganku. Itu Amira, kan? Mantan istri Romi. Kenapa dia datang ke sini? Apa dia belum bisa move on? Lihat pakaiannya, terlalu sederhana. Sepertinya dia ingin terlihat elegan, tapi tetap saja, dia bukan siapa-siapa di sini. Aku menegakkan punggung dan menatap lurus ke depan. Dulu, setiap komentar seperti ini bisa menghancurkanku, membuatku merasa kecil dan tidak berharga. Aku pernah membiarkan kata-kata mereka menanamkan rasa ragu dalam diriku. Tapi hari ini, aku berbeda. Seorang wanita tua yang kukenal, teman lama keluarga Romi, berbisik dengan nada sedikit lebih keras, seolah sengaja agar aku mendengar. Kasihan sekali, pasti berat baginya melihat Romi bahagia dengan wanita lain. Aku tersenyum tipis dan berhenti di dekat mereka. Tidak seberat yang Anda pikirkan, Bu. Saya justru lega melihat semuanya berjalan seperti ini. Wanita itu tersentak kaget. Tidak menyangka aku akan menanggapi. Beberapa tamu lain yang mendengar ikut terdiam. Aku bisa melihat ekspresi mereka. Sebagian terkejut, sebagian mencoba menyembunyikan rasa tidak suka. Aku tidak marah, tidak tersinggung. Aku hanya merasa kasihan pada mereka yang masih berpikir bahwa kebahagiaanku tergantung pada seorang pria yang bahkan sudah menjadi bagian dari masa lalu. Mungkin dia masih berharap Romi kembali padanya. Tidak mungkin. Romi sudah bahagia. Amira hanya ingin mencari perhatian. Aku menarik napas dalam, membiarkan udara memenuhi paru-paruku, lalu menghembuskannya perlahan. Kata-kata mereka tidak lebih dari desiran angin yang berlalu tanpa meninggalkan bekas. Aku berjalan ke area tempat para tamu berkumpul, mengambil segelas minuman dari meja prasmanan, dan berdiri dengan tenang. Aku bisa merasakan tatapan-tatapan masih tertuju padaku. Tetapi aku berpura-pura tidak peduli. Aku sudah melalui hal yang lebih buruk daripada ini. Seorang wanita yang kukenal mendekat, senyumnya penuh kepalsuan. Amira, aku tidak menyangka kamu akan datang, katanya dengan nada yang jelas menyiratkan kebingungan dan sedikit sindiran. Aku tersenyum tipis. Tentu saja aku datang. Aku diundang, bukan? Dia tampak sedikit terkejut dengan jawabanku yang tenang, lalu tertawa kecil sebelum berpura-pura sibuk dengan gelasnya sendiri. Aku menyapu ruangan dengan tatapan tenang. Dulu, mungkin aku akan merasa kecil di antara mereka, merasa tidak pantas berada di sini. Tapi hari ini, aku berdiri dengan kepala tegak, tanpa sedikit pun keraguan. Karena aku bukan lagi wanita yang sama seperti dulu. Aku bukan lagi Amira yang hancur karena ditinggalkan. Aku adalah Amira yang telah bangkit dan menemukan kekuatannya sendiri. Aku mengangkat gelasku sedikit, bukan untuk bersulang dengan siapapun, tetapi sebagai penghormatan kecil untuk diriku sendiri. Untuk semua luka yang telah kusembuhkan, untuk semua ketakutan yang telah kuhadapi, dan untuk kehidupan baru yang telah kutemukan di luar bayang-bayang masa lalu. Aku tidak datang untuk mereka. Aku datang untuk diriku sendiri. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku benar-benar merasa bebas. Aku baru saja meletakkan gelasku di meja ketika seseorang mendekat. Aroma parfum khas dan langkah anggun yang berusaha menciptakan kesan berwibawa membuatku tidak perlu menoleh untuk tahu siapa yang datang. Amira, kau datang juga. Suara itu, suara yang begitu kukenal. Suara yang dulu sering memberiku sindiran terselubung di balik senyum ramahnya. Aku berbalik dan melihat Ibu Romi berdiri di depanku, mengenakan kebaya hijau tua yang elegan. Usianya memang bertambah, tetapi sorot matanya tetap sama, penuh perhitungan dan keangkuhan yang disamarkan dengan kesopanan. Aku tersenyum tipis. Tentu saja, Bu.
Saya diundang. Ia mengangguk kecil, lalu melirik ke sekeliling sebelum kembali menatapku. Kuharap kau tidak merasa canggung di sini. Ada nada licik dalam suaranya. Ini bukan sekadar sapaan basa-basi, melainkan pengingat bahwa aku pernah berada di posisi yang lebih rendah dalam keluarganya. Aku menahan senyum sinisku. Kenapa saya harus merasa canggung? Ini hanya sebuah pernikahan. Matanya menyipit sesaat, lalu ia tertawa kecil. Benar juga. Aku hanya tidak ingin kau merasa tidak nyaman mengingat masa lalu yang ada. Aku bisa saja membalas dengan sindiran yang sama tajamnya, tetapi aku memilih untuk tetap tenang. Terima kasih atas perhatiannya, Bu. Tapi saya baik-baik saja. Aku baru saja meletakkan gelasku kembali ke meja saat suara langkah ringan menghampiriku. Bahkan sebelum menoleh, aku sudah tahu siapa yang datang. Aroma parfum mahal dan tawa kecil yang dibuat-buat itu terlalu familiar. Amira, senang sekali melihatmu di sini. Suara itu terdengar begitu manis, tetapi aku bisa merasakan racun di baliknya. Aku berbalik dan menemukan Cynthia berdiri di hadapanku. Tangan kirinya melingkar erat di lengan Romi, seakan ingin menunjukkan kepemilikannya dengan jelas. Ia tampak sempurna dalam gaun putih berkilauan, riasannya begitu halus, dan setiap helai rambutnya tertata rapi. Senyum di bibirnya lebar, tetapi sorot matanya dingin. Aku menatapnya sejenak sebelum tersenyum tipis. Selamat atas pernikahannya, ucapku datar, memilih untuk tidak terpancing lebih jauh. Cynthia tertawa kecil, lalu mengelus lengan Romi dengan gerakan berlebihan. Terima kasih, Amira. Kami sangat bahagia hari ini. Aku harap kamu juga bisa segera menemukan kebahagiaanmu. Aku tahu persis apa maksudnya. Itu bukan harapan yang tulus, melainkan sindiran bahwa aku masih sendiri. Sementara dia kini telah menjadi istri dari pria yang dulu pernah menjadi suamiku. Aku bisa merasakan beberapa pasang mata tertuju ke arah kami, menunggu reaksiku. Aku tetap tersenyum. Oh, saya sudah menemukannya, Cynthia. Alisnya sedikit terangkat. Benarkah? Aku mengangguk pelan. Tentu. Kebahagiaan saya tidak tergantung pada status pernikahan atau siapa yang berada di sisi saya. Saya menemukannya dalam anak-anak saya, dalam pencapaian saya, dan dalam hidup yang saya jalani tanpa penyesalan. Romi yang sejak tadi diam kini bergeser tidak nyaman. Aku bisa melihat ekspresi canggung di wajahnya. Mungkin, di lubuk hatinya, dia tahu aku tidak sedang berpura-pura. Cynthia masih tersenyum, tetapi ada ketegangan halus di rahangnya. Itu bagus, Amira, katanya akhirnya. Tapi tetap saja, tidak ada yang bisa menggantikan kebahagiaan memiliki seseorang di sisi kita, bukan? Aku menatapnya sejenak, lalu menyesap minumanku sebelum menjawab. Mungkin bagi sebagian orang. Tapi saya belajar bahwa memiliki pasangan tidak selalu menjamin kebahagiaan. Kadang, itu justru menjadi sumber luka paling dalam. Kali ini, Romi benar-benar tampak tidak nyaman. Aku bisa melihat tangannya mengepal di sisi tubuhnya. Cynthia menegakkan bahunya, jelas tidak ingin kalah dalam percakapan ini. Aku hanya berharap yang terbaik untukmu, Amira. Aku harap suatu hari kamu bisa mendapatkan apa yang benar-benar kamu butuhkan. Aku tersenyum, tetapi sorot mataku dingin. Terima kasih, Cynthia. Saya juga berharap kamu benar-benar mendapatkan apa yang kamu pikir kamu inginkan. Sekilas, aku melihat ketegangan di matanya. Seperti ada sesuatu yang ingin dia katakan, tetapi dia menahan diri. Mungkin, jauh di dalam hatinya, dia tahu bahwa kebahagiaan yang dia banggakan hari ini belum tentu bertahan selamanya. Beberapa tamu yang mendengar percakapan kami berbisik-bisik pelan. Aku bisa merasakan perubahan suasana di sekitar. Dulu, mungkin aku akan merasa sakit hati, merasa terhina. Tapi sekarang, aku hanya merasa kasihan pada mereka yang berpikir bahwa kebahagiaan sejati berasal dari memenangkan kompetisi yang sebenarnya tidak pernah ada. Aku melirik Romi sekilas, lalu mengalihkan pandanganku kembali ke Cynthia. Selamat menikmati harimu, Cynthia, kataku dengan nada tenang sebelum melangkah pergi. Aku tidak perlu membalas dengan penghinaan. Aku tidak perlu membuat mereka merasa kalah. Karena kemenangan terbesarku adalah aku sudah tidak peduli lagi. Di sudut ruangan,
Aku melihat beberapa wanita yang dulu sering meremehkanku saat aku masih menjadi istri Romi. Mereka pernah menganggapku tidak cukup baik, tidak cukup kaya, tidak cukup anggun untuk masuk dalam lingkaran sosial mereka. Kini, mereka memandangku dengan campuran rasa ingin tahu dan keraguan. Aku masih berdiri dengan tenang ketika seorang pria parubaya yang tampak berwibawa mulai melangkah ke arahku. Sorot matanya penuh rasa ingin tahu, seolah-olah dia mencoba mengingat sesuatu tentangku. Aku tetap diam, menunggu apa yang akan dia katakan. Saat dia berdiri di depanku, ekspresi wajahnya berubah menjadi kejutan yang sulit disembunyikan. "Bu Amira," suaranya terdengar setengah ragu. "Bukankah Anda pemilik PT Abadi Maju?" Aku tersenyum dan mengangguk pelan. "Benar, Pak. Saya pemiliknya." Tiba-tiba, ruangan yang semula dipenuhi dengan suara obrolan mendadak menjadi lebih sunyi. Beberapa tamu yang berdiri di dekat kami menoleh dengan cepat, seakan tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka dengar. Seorang wanita yang tadi berbisik-bisik tentangku kini terdiam, matanya membesar dalam keterkejutan. Yang lain mulai saling memandang, mencoba mencari konfirmasi dari satu sama lain. Pria parubaya itu tersenyum lebar. "Luar biasa. Saya sering mendengar tentang perusahaan Anda. PT Abadi Maju berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Saya tidak menyangka akan bertemu langsung dengan pendirinya di sini. Aku bisa merasakan puluhan pasang mata yang kini tertuju padaku. Aku tidak perlu menoleh untuk tahu bahwa beberapa dari mereka yang tadinya meremehkanku kini sedang berusaha memahami kenyataan baru ini. Dari sudut mataku, aku melihat Romi dan Cynthia yang semula sibuk menerima tamu kini ikut menoleh. Wajah Romi menegang, sementara Cynthia tampak berusaha menyembunyikan keterkejutannya. Seseorang di antara para tamu berbisik pelan, tetapi cukup keras untuk didengar. "Jadi, selama ini dia yang menjalankan perusahaan logistik besar itu?" Yang lain menimpali, "Aku pikir dia hanya mantan istri biasa yang hidup dari tunjangan. Ternyata dia lebih dari itu." Aku tetap tersenyum tenang. "Terima kasih, Pak," kataku sopan kepada pria itu. "Saya hanya melakukan yang terbaik untuk anak-anak saya." Pria itu mengangguk dengan kagum. "Anda lebih dari sekadar ibu yang hebat. Anda adalah pebisnis yang luar biasa. Saya sendiri pernah berurusan dengan PT Abadi Maju, dan saya harus mengatakan, perusahaan Anda sangat profesional." Aku bisa merasakan perubahan atmosfer di ruangan ini. Mereka yang tadinya menganggapku sebagai seseorang yang tak berarti kini mulai melihatku dalam cahaya yang berbeda. Aku melirik sekilas ke arah Romi. Rahangnya mengeras, dan dia tampak menelan ludah dengan susah payah. Matanya penuh kebingungan, seolah dia tidak bisa memahami bagaimana aku bisa mencapai titik ini tanpa dirinya. Cynthia, di sisi lain, masih mencoba mempertahankan ekspresi percaya dirinya. Namun, aku bisa melihat ketidaknyamanan di balik senyumnya. Seorang tamu lain mendekat dengan ekspresi ingin tahu. "Bu Amira, apakah benar PT Abadi Maju memenangkan kontrak besar dengan perusahaan ekspedisi internasional tahun lalu?" Aku mengangguk pelan. "Ya, itu salah satu pencapaian terbesar kami. Kami bekerja keras untuk sampai ke tahap itu." Bisik-bisik di ruangan semakin ramai, tetapi aku tetap berdiri dengan tenang. Aku bisa merasakan tatapan orang-orang yang kini melihatku dengan cara yang berbeda. Aku bukan lagi sekadar mantan istri Romi, yang mereka kira akan selamanya terpuruk dalam bayang-bayang masa lalu. Aku melirik sekilas ke arah Romi. Dia masih terpaku di tempatnya, seolah mencoba mencerna kenyataan yang baru saja terbuka di hadapannya. Ekspresi terkejutnya sulit disembunyikan. Dan untuk pertama kalinya sejak aku tiba di acara ini, dia terlihat kehilangan kata-kata. Cynthia di sisinya juga tampak tidak kalah kaget. Dia berusaha tetap tersenyum, tetapi aku bisa melihat ketegangan di rahangnya. Tangan yang tadi melingkar santai di lengan Romi kini sedikit mencengkeram, seolah membutuhkan pegangan untuk menstabilkan dirinya. "Jadi, selama ini kau menjalankan perusahaan logistik besar itu?" Suara Romi akhirnya keluar, tetapi terdengar nyaris berbisik. Aku menatapnya dengan datar, lalu mengangguk. "Ya, aku membangunnya dari nol, demi Dito dan Dina. Mereka adalah alasan aku terus maju." Romi terdiam, sorot matanya penuh dengan sesuatu yang sulit diartikan, antara penyesalan,
keterkejutan, dan mungkin sedikit ketidakpercayaan. Cynthia cepat-cepat menyela, mencoba menguasai situasi. "Wah, Amira, aku tidak menyangka kau bisa sejauh ini," katanya dengan nada yang dibuat seolah-olah ia tulus mengagumi. "Benar-benar luar biasa. Pasti sulit, ya, membangun bisnis sebesar itu." Aku tersenyum tipis. "Tentu, tidak mudah. Tapi justru karena kesulitan itulah aku bisa menjadi seperti sekarang." Aku bisa melihat Cynthia mulai tidak nyaman. Aku tahu dia tidak menyangka aku akan menjawab dengan begitu tenang, seolah semua yang dikatakannya tidak mempengaruhiku sama sekali. Salah satu tamu yang tadi ikut berbisik-bisik kini mendekat dengan antusias. "Bu Amira, saya sering mendengar tentang PT Abadi Maju. Perusahaan Anda berkembang pesat. Bagaimana Anda bisa melakukannya dalam waktu yang relatif singkat?" Aku menoleh padanya dengan sopan. "Kerja keras dan ketekunan, Pak. Saya fokus pada kualitas layanan, membangun jaringan yang kuat, dan memastikan bahwa setiap keputusan yang saya ambil didasarkan pada visi jangka panjang." Aku bisa merasakan perubahan di sekitar. Orang-orang yang tadi mencibirku kini justru mendengarkan dengan penuh perhatian. Aku yang tadinya dianggap hanya sebagai bayang-bayang Romi, kini berdiri sebagai individu yang memiliki pencapaian sendiri. Romi menatapku lama, lalu akhirnya berkata, "Aku tidak pernah menyangka kau bisa sampai di titik ini." Aku menatap balik tanpa emosi. "Tentu saja tidak. Dulu, kau dan banyak orang di sini mengira aku tidak bisa berdiri sendiri tanpa dirimu. Tapi kenyataannya, aku justru menjadi lebih kuat setelah semua yang terjadi." Aku bisa melihat rahangnya mengencang. Ada sesuatu di matanya, sesuatu yang mirip dengan penyesalan. Tapi aku tidak lagi peduli. Cynthia kembali mencoba mengambil alih situasi. "Yah, bagaimanapun juga, kita semua pasti senang melihatmu sukses, Amira," katanya dengan senyum yang dipaksakan. Aku hanya mengangguk kecil. "Terima kasih." Seorang tamu lain yang juga seorang pengusaha ikut bergabung dalam percakapan. "Bu Amira, saya penasaran, apakah PT Abadi Maju terbuka untuk kerjasama dengan perusahaan lain? Saya kebetulan sedang mencari mitra logistik yang andal." Aku tersenyum ramah. "Tentu, Pak. Kita bisa mendiskusikannya lebih lanjut." Aku masih berdiri di tengah ruangan, mengamati sekeliling dengan tenang. Tatapan heran, terkejut, dan bahkan sedikit canggung dari para tamu masih bisa kurasakan. Mereka yang tadinya sibuk berbisik-bisik tentangku kini terdiam, seolah kehilangan kata-kata setelah mengetahui siapa aku sebenarnya. Bisik-bisik yang dulunya penuh hinaan kini berubah menjadi gumaman penuh rasa penasaran dan bahkan kekaguman. Romi masih berdiri di dekat Cynthia, tetapi aku bisa melihat jelas perubahan di wajahnya. Rahangnya mengeras, dan matanya yang dulu penuh kepercayaan diri kini tampak goyah. Dia tidak pernah menyangka bahwa aku bisa berdiri setinggi ini setelah dia meninggalkanku. Aku bisa membaca pikirannya. Dia bertanya-tanya bagaimana mungkin wanita yang dulu dia remehkan, yang dulu dia tinggalkan tanpa penyesalan, kini berdiri sebagai seseorang yang jauh lebih sukses daripada dirinya sendiri. Cynthia, di sisi lain, masih berusaha mempertahankan sikapnya. Tangannya menggenggam lengan Romi lebih erat, seolah ingin memastikan bahwa dia masih memegang kendali atas situasi ini. Tetapi aku bisa melihat keresahan di matanya. Senyum sinis yang sebelumnya menghiasi wajahnya kini mulai luntur. Mungkin dia mulai menyadari bahwa kemenangan yang selama ini dia banggakan tidak sebesar yang dia kira. Aku menarik napas dalam, membiarkan udara memenuhi paru-paruku sebelum menghembuskannya perlahan. Tidak ada lagi alasan bagiku untuk tinggal lebih lama di sini. Aku telah melihat apa yang perlu kulihat, mendengar apa yang perlu kudengar, dan yang paling penting, aku telah memastikan sesuatu yang selama ini kuinginkan. Aku tidak lagi peduli. Dengan langkah mantap, aku mulai berjalan menuju pintu keluar. Setiap langkahku terasa ringan, seolah semua beban yang dulu pernah membebani pundakku telah menghilang sepenuhnya. Aku melewati para tamu yang kini menatapku dengan berbagai ekspresi, kekaguman, keterkejutan, dan bahkan rasa malu karena telah meremehkanku. Seorang wanita parubaya yang tadinya ikut membicarakanku menundukkan kepala sedikit ketika aku melewatinya, seolah menyadari kesalahannya. Aku hanya tersenyum kecil, tidak ada gunanya menyimpan dendam pada mereka.
Biarkan mereka menanggung rasa malu mereka sendiri. Ketika aku hampir mencapai pintu, aku mendengar suara langkah mendekat dengan cepat. Amira, tunggu. Aku berhenti sejenak, tetapi tidak berbalik. Aku tahu suara itu. Suara yang dulu begitu akrab di telingaku, suara yang pernah menjadi bagian dari hidupku, tetapi kini hanya terdengar seperti gema dari masa lalu yang tak lagi berarti. Amira, ulang Romi dengan nada yang lebih pelan. Aku bisa merasakan kebimbangan dalam suaranya. Aku akhirnya berbalik, menatapnya dengan ekspresi netral. Ada apa? Tanyaku dengan tenang. Dia membuka mulutnya, tetapi butuh beberapa detik sebelum kata-kata keluar. Aku hanya ingin bilang, aku menyesal. Aku menatapnya, mencoba mencari ketulusan dalam kata-katanya. Tetapi yang kulihat hanyalah sisa-sisa ego yang terluka, bukan penyesalan yang sesungguhnya. Mungkin dia menyesal telah meremehkanku, mungkin dia menyesal melihatku berhasil tanpa dirinya. Tapi apakah dia benar-benar menyesali perbuatannya di masa lalu? Aku ragu. Aku menghela napas pelan. Aku tidak butuh penyesalanmu, Romi. Aku sudah lama memaafkan semuanya. Dan aku juga sudah lama melanjutkan hidupku. Dia tampak ingin mengatakan sesuatu lagi, tetapi aku tidak memberinya kesempatan. Aku berbalik dan melanjutkan langkahku. Aku tidak ingin melihat ke belakang lagi. Saat aku keluar dari gedung pernikahan itu, angin malam menyambutku dengan lembut. Aku menatap langit yang gelap, tetapi entah kenapa rasanya begitu luas dan bebas. Aku tersenyum pada diriku sendiri. Aku tidak kalah. Aku tidak pernah kalah. Justru inilah kemenangan terbesarku, bukan dalam bentuk balas dendam, tetapi dalam bentuk kedamaian. Aku telah membuktikan bahwa aku tidak membutuhkan validasi dari siapapun untuk merasa berharga. Kebahagiaanku bukan ditentukan oleh apakah aku bersama seseorang atau tidak. Kebahagiaanku adalah apa yang aku bangun dengan kedua tanganku sendiri, dengan cinta yang tulus untuk anak-anakku, dan dengan keyakinan bahwa aku cukup, bahkan lebih dari cukup. Dengan kepala tegak, aku melangkah menuju masa depan yang lebih cerah. Aku tidak lagi menjadi Amira yang dulu. Aku telah menjadi seseorang yang jauh lebih kuat. Dan itu adalah kemenangan yang tidak bisa diambil oleh siapapun dariku. Aku duduk di balkon apartemenku, menatap langit senja yang berwarna jingga keemasan. Angin sepau-sepau mengelus rambutku, membawa ketenangan yang sudah lama tidak kurasakan. Di bawah sana, kota tetap sibuk seperti biasa. Mobil berlalu lalang, lampu-lampu mulai menyala, kehidupan terus berjalan tanpa henti. Aku menghirup udara dalam-dalam, menikmati momen ini. Aku tahu, hari ini bukan sekadar hari biasa. Pernikahan Romi dan Cynthia telah berakhir, tetapi bukan aku yang kalah. Aku tidak datang ke sana untuk mencari validasi atau menegaskan keberadaanku. Aku datang sebagai seorang wanita yang telah bangkit dari luka, sebagai seseorang yang telah berdamai dengan masa lalu. Aku datang untuk melihat ke belakang sekali lagi, bukan untuk meratapi, melainkan untuk benar-benar melepaskan. Aku menyesap teh hangat di tanganku, membiarkan kehangatannya meresap ke dalam dada. Aku teringat tatapan terkejut Romi saat tahu bahwa aku bukan lagi wanita yang dulu ia tinggalkan. Aku teringat ekspresi Cynthia yang berusaha tetap anggun meskipun ketidaknyamanan terlihat jelas di wajahnya. Dan aku teringat bisik-bisik tamu yang berubah dari hinaan menjadi kekaguman. Tetapi yang paling penting, aku mengingat bagaimana aku tetap tenang sepanjang waktu, tanpa sedikit pun perasaan terintimidasi. Itu adalah bukti bahwa aku benar-benar telah berubah. Ponselku bergetar di meja, mengganggu lamunanku sejenak. Aku mengambilnya dan tersenyum saat melihat nama yang tertera di layar. Nabila. Aku sudah bilangkan, kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Suara Nabila terdengar ceria di seberang sana. Aku tertawa kecil. Ya, kau benar. Aku tidak menyangka akan semudah ini melewatinya. Bukan karena situasinya mudah, sahutnya cepat. Tapi karena kamu sudah cukup kuat untuk tidak membiarkannya menyakitimu lagi. Aku mengangguk meskipun dia tidak bisa melihatnya. Mungkin kau benar. Aku pikir aku takut menghadapi mereka, tapi ternyata, akulah yang sebenarnya lebih unggul. Aku tidak perlu membuktikan apapun pada mereka. Tepat sekali, jawab Nabila penuh semangat. Sekarang, yang perlu kamu pikirkan hanya masa depanmu.
Apa rencanamu selanjutnya? Aku menatap Cakrawala, membiarkan pikiranku melayang jauh. Masa depan. Selama ini, aku begitu sibuk bertahan, membangun diriku sendiri, dan memastikan bahwa aku cukup kuat untuk berdiri tanpa bergantung pada siapapun. Tetapi sekarang, aku sadar bahwa hidup bukan hanya tentang bertahan. Hidup adalah tentang bergerak maju. Aku ingin lebih fokus pada perusahaan, kataku akhirnya. Aku ingin memperluas bisnis, mungkin berekspansi ke sektor lain. Aku juga ingin menghabiskan lebih banyak waktu dengan anak-anak. Aku ingin menikmati hidup, bukan hanya bekerja. Nabila tertawa kecil. Itu rencana yang bagus. Kamu pantas mendapatkan semua kebahagiaan di dunia ini, Amira. Aku tersenyum. Aku tahu, kali ini aku benar-benar percaya pada kata-kata itu. Aku tidak lagi mencari kebahagiaan di tempat yang salah. Aku tidak lagi merasa butuh pengakuan dari siapapun. Kebahagiaanku ada di sini, bersamaku, dalam hidup yang telah kubangun dengan kerja keras dan ketulusan. Langit semakin gelap, tetapi hatiku terasa lebih ringan dari sebelumnya. Aku tidak lagi merasa terbebani oleh kenangan lama atau bayang-bayang kegagalan. Aku telah berjalan melewati masa lalu dengan kepala tegak, dan kini, jalan di depanku terbuka lebar, siap untuk kutempuh dengan penuh keyakinan. Aku meletakkan ponsel di meja, lalu bangkit berdiri, menikmati semilir angin yang membawa aroma kehidupan baru. Aku telah melewati badai, dan kini aku siap menyambut hari-hari cerah yang menantiku. Dan kali ini, aku tidak akan menoleh ke belakang lagi.